Cerita di Buddha, sang Buddha Siddhartha Gautama ketika dia menjadi Buddha dan meninggal selalu di bawah pohon dengan jenis yang sama, pohon Bodhi. Makanya disebut Buddha dari kata Bodhi artinya sadar. Bodhi dari Buddha. Dan kalau diperhatikan bentuk dari daun pohon Bodhi itu sendiri, bentuknya hampir mirip dengan stupa. Oke, jadi selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Yakin ya? Iya. Alhamdulillah. Karena nanti kebetulan kita harus naik tangga sekitar 150 anak tangga. PP 300. Makanya tak tanyain dulu siap atau enggak. Siap. Sampai di atas malah ada yang pingsan. Jangan sampai saya panggil mobil yang paling ujung gitu. Ya, yang penting nanti di atas candi tolong jangan terlambat minum. Pesan saya cuma itu saja. Kalau memang capek bilang, jangan malu-malu. Ya, dan selamat datang di Candi Borobudur, salah satu candi terbesar di dunia, namun bukan yang paling besar. Karena kalau kita ngomong yang paling besar itu bukan di Borobudur. Ada yang tahu candi terbesar di dunia di mana? Ada di Kamboja. Namanya Angkor Wat. Saking besarnya ada paket mengelilingi candi selama 1 minggu. Ya, dan candi ini, Candi Borobudur kita sebut sebagai candi dengan struktur tunggal terbesar di dunia. Ya, dan hari ini saya pemandu kalian semua. Nama saya Kenny. Ya, nanti silahkan ikutin saya terus. Salam kenal dari saya, nama saya Kenny. Kalau memang nggak ingat dengan nama saya, nggak ingat dengan muka saya, ingat aja nomornya, nomor 3. Ya, karena nanti akan saya jelaskan tentang histori Candi Borobudur dan pasti akan saya kasih waktu bebas di atas candi. Namun sebelumnya akan saya jelaskan, akan saya buat kalian lebih mengenal candi ini, biar bisa lebih menyayangi candi ini. Karena dulu zaman bebas naik candi, terlalu banyak tindakan-tindakan vandalisme, coret-coret, tempelin permen karet, manjat segala macam. Makanya sekarang kita kenalkan. Dan pasti akan saya kasih waktu bebas di atas candi, sekitar 25 menit sampai 30 menit. Dan ya, sebelum kita jalan akan saya jelaskan beberapa peraturan wajib di Borobudur. 1. Kita baru bisa masuk candi di jam 1. Sebelum jam 1 kita tidak bisa masuk candi. Kita punya waktu maksimal 1 jam di atas candi, tidak lebih dari itu. Ya, kalau mau turun duluan boleh, lebih dari 1 jam tidak boleh. Di pelataran masih punya waktu sekitar sampai jam 5 sore bebas kan. Ya, terus nanti selama di atas candi saya harap semua menggunakan sendal yang kami sediakan, kecuali adik seusia ini. Maaf ya, adik seusia ini kalau mau pakai sepatu tidak apa-apa. Takutnya itu kan terlalu besar ya, malah kesandung jatuh nanti. Ya, kalau yang dewasa wajib pakai. Kalau memang punya gangguan di masalah kesehatan silahkan bilang sama saya. Ya, nanti setelah selesai sendalnya nggak usah dikembalikan, disimpan aja buat oleh-oleh, dibawa pulang, nggak usah kembalikan lagi. Selama di atas candi tidak boleh makan, minum boleh, makan tidak boleh, merokok pun tidak boleh, entah itu vape ataupun rokok tembakau semua tidak boleh. Ya, foto video boleh, kunyah permen karet sudah tidak boleh lagi. Terus nanti tolong tangannya jangan usil pegang-pegang pahatan relief di Borobudur. Ya, jangan pegang arca Buddha atau patung Buddha. Maaf, ada umat Buddhis di sini? Nggak ada. Oke. Tidak boleh pegang arca Buddha atau patung Buddha. Tidak tahu stupa? Ya, yang stupa seperti lonceng itu. Stupa masih boleh disentuh kok. Namun jangan dipanjat, jangan didudukin, dan jangan masukin tangan. Ya, dulu pernah ada mitos nih. Kalau bisa menyentuhnya, ya, faktanya saya juga pernah nyentuh kok. Saya masih di sini dengan ekonomi seperti ini. Semua harapan saya tidak ada yang terkabul sama sekali. Makanya jangan sentuh, jangan masukin tangan apapun alasannya. Karena justru lubang stupa semakin lebar sekarang. Karena tergerus kain dan garam. Bahkan saya bisa bilang tolong jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di atas candi. Saya hanya bisa bilang sekali di sini saja. Di sana saya punya kode etik, gak bisa bilang seperti ini. Jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di atas candi. Contoh, suruh masukin uang ke dalam stupa. Contoh seperti itu. Oke? Kalau mau sedekah silahkan kasih ke orangnya, jangan percaya kepada. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang mau ke toilet? Udah ya, aman ya? Bahkan kalau mau tahu kenapa ada mitos itu saya bisa jelaskan kok. Jadi, maaf ya, agak ngeri nih. Jadi asal mulanya mitos. Apa? Asal mulanya mitos Asal itu. mulanya mitos. Dari literatur yang saya baca, jadi gini, faktanya Candi Borobudur pernah dibom. Pernah dengar? Tahun 1985. Ya, dengan tujuan memang tidak cocok dengan sistem pemerintahan Orde Baru ketika itu. Makanya suatu malam ada orang menyentuh ke Candi Borobudur dengan minimnya penjagaan,
menaruh 10 bom di dalam stupa. Kan di atas ada 72 stupa tuh. Ada 10 stupa ditaruh bom satu persatu. Dari 10 bomnya ditaruh, 9 meledak, 1 tidak meledak. Dan ini malam ya, nggak ada korban sama sekali. Memang stupanya hancur. Hancur, bom. Hancur. Tadi yang hancur. 1 tidak meledak. Nah, 1 itu. 1 itu tuh. Karena di negara kami, semua yang dibenturkan oleh mistis tidak bisa didebat lagi. Betul? Perlu diingat, kita tidak kembali lewat jalur ini lagi. Ini cuma satu arah saja. Oh. Agak di depan lagi kejauhan. Kalau depan lebih ramai ibu. Oh sini. Iya. Tuh lihat bagus sekali. Karena malah Oh, bocor. nanti turun Tidak untuk lewat sini. Oh, untuk shuttle-nya? Apa? Shuttle-nya? Di belakang. Oh, Ya. tetap ada ya. Iya. Kalau depan kosong boleh ke depan, tapi kalau saran saya mending di sini karena pasti di sini. Nanti keluarnya di belakang sana. Kita tidak balik di sini lagi. Ini cuma satu arah saja. Walaupun nanti di belakang juga masih ada spot yang lain ya. Kalau mau skip kita jalan lagi boleh. Kalau mau foto jam 4 sore dengan batasan jumlah 1.200. Dibagi 8 sesi, per sesi hanya 1 jam. Kita masuk, ada yang keluar di belakang nanti. Oh. Jadi ketika kita masuk, sesi 4 tadi keluar dari belakang. Kita turun, sesi 6 naik. Ya, regulernya dari jam 9 sampai jam 4. Lah, jam 7 sampai jam 9 kita punya tiket buat peribadatan umat-umat Buddha. Oh, memang. Dengan izin khusus, tidak serta-merta kita orang Buddhis masuk, nggak bisa gitu. Harus ada surat pengantarnya dari vihara terdekat. Itu kurang lebih seperti itulah. Jadi mereka emang ibadah ya. 7-9 pagi. Mereka emang ibadah ya. Ibadah, ya. Dan itu harus dipimpin kayak kayak bante namanya, kayak biksu lah ya. Dan kebanyakan kalau yang kayak gitu pakai baju putih. Oh. Masih nunggu 10 menitan. Ya, kita masih nunggu 10 menit lagi sebelum masuk candi. Sementara kita tahan di sini sebentar, mumpung tidak terlalu panas juga. Jadi gini, ya, sebelum kita ngomong panjang lebar tentang Borobudur, saya punya pertanyaan yang paling basic buat kalian. Ya, tolong perhatikan. Borobudur terletak di kota mana? Magelang ya, bukan Jogja ya. Oke, jadi nanti ketika kalian selesai dari sini mau upload foto video di Instagram, Facebook, Jangan jangan salah. pernah tandain Yogyakarta. Ya, jangan pernah tandain Yogyakarta. Udah terlalu banyak orang upload fotonya Borobudur, lokasinya kok Jogja. Ya, dan Borobudur dari Jogja ke sini. dan Borobudur ini usianya sudah lebih agak maju lagi Kak, boleh Kak dibuka jalannya ya. Agak maju lagi. Jadi Borobudur ini usianya sudah lebih dari 1.200 tahun. Candi ini dibangun di abad ke-8 di masa kejayaan kerajaan Mataram Buddha. Dari awal agamanya sudah Buddha, nggak pernah ganti-ganti. Beda dengan Angkor Wat kadang Buddha, kadang Hindu. Ya, dan Candi Borobudur ini dibangun di abad ke-8 dan dibangun menggunakan lebih dari 2 juta bongkahan batuan gunung berapi. Pembangunannya tidak pakai semen, nggak pakai lem. Kita pakai sistem seperti Lego, seperti puzzle. Kayak puzzle. Ya, kita sebut sebagai sistem interlock. Tumpuk-tumpuk. Ya, namun di tahap restorasi kita sudah menggunakan semen untuk mempermudah. Ternyata zaman modern belum tentu modern ya. Zaman modern kita restorasi malah pakai semen. Makanya nanti bagian candi banyak yang udah di semen. Ya, dan Borobudur punya 10 lantai. Ya, lantai 1 sampai 7 bentuknya persegi alias kotak. Lantai 8 sampai 10 berbentuk teras lingkar. Kalau dilihat dari atas bentuknya seperti ini. 1 sampai 7 bentuknya persegi, 8 sampai 10 bentuknya teras lingkar. Di sini banyak reliefnya, di sini tidak ada cerita lagi. Yang ada cuma stupa dan patung Buddha di dalamnya. Ini tingkatan 8 sampai 10, tingkatan yang kami sebut sebagai tingkatan nirvana. Jadi buat pengetahuan aja, dalam ajaran Buddha, tingkatan tertinggi itu bukan surga. Tingkatan tertinggi adalah nirvana. Nirvana itu adalah tingkatan ketika manusia sudah bisa melepaskan hawa nafsu duniawi dan belenggu duniawi. Diambil dari 2 bahasa Sanskerta, nir dan vana. Kalau dalam bahasa Pali bacanya nirwana. Nir itu tidak, vana itu hutan, tidak hutan. Kenapa hutan? Hutan adalah simbol dari perkumpulan para hewan, ada segala macam hawa nafsu di situ. Makanya nirvana tidak hutan, melepaskan semua ikatan. Ya, makanya kalau sampai sekarang kalian mendengar daerah yang depannya wana atau wono, itu pasti awalnya hutan. Wonosobo, Wonosari, Wonogiri, dulunya semuanya hutan. Ya, terus untuk hari ini kita hanya bisa naik sampai lantai 9 saja. Lantai 10 ditutup hanya untuk peribadatan umat-umat Buddhis dengan izin khusus seperti yang saya bilang di awal tadi. Kebetulan dari bawah sampai atas
kok ini harus naik sekitar 150 anak tangga. Lumayan buat bakar kalori. Ya? Oke, nanti silakan ikutin saya terus. Mari kita jalan lagi. Buat informasi aja, Borobudur tidak pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, itu. Berarti Bukan saja nih, Di- sebenarnya 7 keajaiban dunia memang ada. Namun itu tidak suatu grup yang besar. Tidak perlu kita bangga-banggakan karena itu hanya buatan sebuah grup kecil untuk branding pariwisata. Ya. jadi sebenarnya emang nggak masuk. Nggak masuk, dan kalaupun kita ngomongin 7 keajaiban dunia, kalian kalau perhatikan setiap kita beli buku zaman sekolah, versinya banyak sekali itu. Kadang 7 keajaiban dunia ini Borobudur masuk, kadang enggak. Karena tergantung penerbitnya. Ya, justru yang paling membanggakan untuk kami, candi ini sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO di tahun 91. Itu dia, lisensinya. Di sebelah kiri sana. Itulah yang plak hijau itu loh, Ibu. Itulah yang membuat para tamu-tamu asing datang ke Borobudur. Nah, Mas, pas pemugaran itu batu-batu aslinya itu kira-kira di bawah 50% atau masih ada 50% ke atas? Untuk peraturan dari Balai Konservasi, di struktur itu maksimal hanya boleh 30%, Bapak. Oh. Dan untuk struktur seluruh Candi Borobudur hanya 5% batuan barunya. 95% masih asli. Makanya nanti kalau kita pas naik ke atas, kita bisa lihat dua stupa yang dibiarkan terbuka. Oh, Karena iya. itu udah dikasih batu baru, masih nggak bisa nutup semuanya. Sehingga dibiarkan terbuka di bagian timur dan barat. Sebelum Covid dipakai buat sunrise dan sunset. Alhamdulillah. Nah, itu masih ada yang pakai sendal-sendal umum. Itu hanya di pelatarannya saja. Oh. Pelataran sampai atas itu boleh. Oke, sini lagi yuk. Sini deh, istirahat sini. Sini, yang dari Bandung. Mungkin jarang kena panas ya di Bandungnya. Oke, kita lihat pohon di sebelah sana. Buah itu. Oh iya. Ya, ada yang tahu itu buah apa? Jeruk. Ah, orang Jogja pasti tahu. Buah maja. Oh, pahit ya, Itu pahit. adalah buah maja, betul. Karena rasanya getir, tidak bisa dimakan. Makanya Ada yang pahit. nyoba rasanya kok pahit. Disebutlah maja Pahit. Kalau di daerah Bali itu dipakai buat kayak tolak bala. Disakralkan ya di sana. Di daerah Indonesia Timur, cangkangnya kalau mengering dipakai buat kayak gayung, buat tempat air. Oh. Kalau di sini hanya untuk dekorasi saja. Ya. Yang sebelah sana, pohon yang besar ini. Keren ya? Yang besar ini nih. Ini yang besar ini. Yang daunnya ada kayak antenanya itu loh. Ini. Jadi pohon yang ini kita sebut sebagai pohon Bodhi. Ada yang tahu sejarah pohon Bodhi? Menurut cerita di Buddha, Sang Buddha Siddhartha Gautama ketika dia menjadi Buddha dan meninggal selalu di bawah pohon dengan jenis yang sama, pohon Bodhi. Makanya disebut Buddha, dari kata Bodhi artinya Oh, sadar. Bodhi dari Buddha. Dan kalau diperhatikan bentuk dari daun pohon Bodhi itu sendiri, bentuknya hampir mirip dengan stupa. Kelihatan nggak? Ya kan? Ada kayak antenanya kan? Kayak stupa kan, sama kan? Ini yang tengah. Iya, yang tengah ini yang besar itu. Ada daunnya nggak di sini ya? Kita carikan di tengah. Apa daun ini? Ada tanya. Ini daunnya nih. Daunnya bermanfaat nggak, Om? Tidak. Kalau untuk kesehatan tidak. Kita belum menemukan. Namun pohon Bodhi ini kalau dipakai buat ekoprint sangat terkenal, sangat bagus. Dan pohon Bodhi terbukti bisa memproduksi oksigen lebih banyak daripada pohon yang lain. Mungkin kalau di terasnya punya pohon Bodhi lebih adem mungkin. Oke? Tapi disakralkan enggak? Untuk yang ini tidak, Bapak. Justru kita punya pohon Bodhi yang lebih kecil sebelah sana. Itu kita dapat dari Bante Sri Lanka, di mana dia hasil cangkokan dari pohon Bodhi di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Kita punya ijazahnya di situ. Kita punya lisensinya bahwa ini masih ada satu nasab lah istilahnya. Iya. Ya, ada yang tahu artinya Magelang tidak? Magelang itu diambil dari dua bahasa Sanskerta, Maha dan Gelang. Maha artinya besar, Gelang artinya gelang. Gelang yang sangat besar. Kebetulan kota ini memang dikelilingin pegunungan dan gunung berapi, bentuknya seperti gelang. Makanya disebut Maha Gelang. Ya. Oh, belum lengkap ini. Ini dari Jogja mana ya? Oh, di sini Jogja. Ya, itu tuh. Itu ada gunung berapi sebelah kanan. Mana Gunung Merapi? Oh, itu. Kelihatan kakinya doang. Yang atas dianggap aurat mungkin ya. Jadi cuma kelihatan kakinya doang. Iya. Oh, itu Tuh, Gunung itu Merapi. Merapi. Yang kirinya Merbabu. Dari sini kelihatan Merbabunya. Kanan Merapi, kiri Merbabu. Maaf ya, di sini kita sebut sebagai Gunung Kembar.
Karena itu sering dibuat TikTok ketika kita naik gunung. Jadi ketika naik Merapi, turun, naik lagi berbahari. Statusnya sekarang Kalau yang Merapi sangat aktif. Merapi dengan mungkin gunung teraktif di Indonesia mungkin. Bahkan kemarin lusa masih aktif Pak, masih ngeluarin ya. Tapi aktif ini cuma asap sama material sedikit ya. Yang paling besar di tahun 2010. Bayangin aja rumah saya 700 meter dari sini tertutup oleh abu vulkanik setinggi 10 cm. Jogja malah nggak begitu parah ketika itu. Justru Magelang yang hancur-hancuran malahan. Karena anginnya semua arah ke sini. Di sini hujan kerikil, hujan batu di sini. Oke, kita mau masuk candi habis ini. Silahkan tunjukkan barcode di gelang kuning kalian di petugas depan. Lu palanya pada kemana Om? Tahan dulu, saya jelasin. Mari kita masuk dulu. Ya, ayo Bang, ya. Semuanya di sini.